Halo teman-teman semua. Wah, senang sekali ya kita jumpa lagi di channel Tarot. Oke, hari ini ada satu pembahasan penting yang tidak henti-hentinya lewat di pikiranku. Kita mau mohon petunjuk, pada semesta, pada Tuhan ya, terkait gimana sih gambaran chapter baru dalam hidup teman-teman. Chapter baru ini yang akan datang akan seperti apa sih? Sekarang teman-teman seperti biasa bisa fokus ke pilihan kartu atau pile di depan saya ini. Kalian boleh pilih salah satu. Ketika teman-teman memilih, pastikan teman-teman merasa tertarik untuk memilihnya. Kalau bingung, kalian bisa hening dulu, tarik nafas dulu, kemudian pilih salah satu pile tersebut. Yang mana mungkin yang paling menarik, mungkin yang paling cerah, mungkin yang paling senang aja gitu lihatnya, boleh banget ya teman-teman. Mari kita pilih salah satu dari pile tersebut. Ini adalah pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Oke, halo, ini untuk teman-teman yang memilih pile nomor 1. Yuk kita lihat bareng-bareng bagaimana gambaran chapter baru dalam kehidupanmu. Oke, sekarang kita akan shuffle kartu. Silahkan teman-teman fokus ke kartu ini. Saya akan shuffle. Ingat, ini adalah general reading ya teman-teman ya. Jadi energi mana yang paling kuat, paling besar, dia akan sampai di sini. Jadi fokuskan pikiran, hati teman-teman sepenuhnya di kartu ini. Kita mohonkan sama Tuhan, sama semesta, untuk diberikan restu petunjuk terkait gambaran kehidupan di chapter baru hidupmu ya. Mari. Oke. Ada kebuka sampai 3 ya teman-teman ya. Kita akan pakai tarot juga. Boleh fokus ke sini. Mohon supaya semesta memberikan petunjuk bagaimana gambaran chapter baru dalam hidupnya. Oke. Kita sudah dapat 4 bukaan kartu. Semoga ini cukup jelas buat kalian ya. Bagi teman-teman yang memilih kartu atau pile nomor 1, petunjuk dari semesta terkait kehidupanmu yang baru nanti, di chapter baru nanti ya. Wow, ini kalau jujur saya mau bilang bahwa ini bagus ya, kartunya bagus. Kenapa kartunya bagus? Karena mengarahnya ke hal-hal yang positif, teman-teman. Jadi, saya bacain aja apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu sebelumnya, tuh ya, yang terjadi di masa lalu, ya, semua itu, baik itu hal-hal yang membuat teman-teman jadi merasa kecewa, sakit hati, atau perasaan-perasaan negatif yang muncul ya, jadi sedih, dan perasaan-perasaan, mungkin ada perasaan bersalah, perasaan-perasaan negatif itu pada akhirnya di chapter baru ini itu akan mulai pulih. Perasaan-perasaan itu akan perlahan pergi, kemudian akan digantikan dengan perasaan-perasaan positif ya. Simbolik dari lotus ini adalah apa yang terjadi di masa lalu yang membuat menderita membuahkan pelajaran. Terbentuklah
gitu ya. Kalau kita bayangin secara real, bunga lotus atau teratai ya, baik lotus maupun teratai, dia kan hidupnya di lumpur ya teman-teman. Walaupun dia tumbuh dari lumpur, akarnya di lumpur, batangnya itu juga di lumpur, ada juga yang naik, tetapi lihatlah bunganya. Bunganya begitu indah, bahkan tidak terkotori oleh lumpur itu. Jadi simboliknya adalah segala hal ya, jadi ini simboliknya, segala hal yang pernah membuat kita menderita itu pada akhirnya ya, untuk chapter baru ini menghasilkan sesuatu yang bermakna dalam hidup teman-teman. Teman-teman jadi bisa mengambil pelajaran yang baik sehingga bisa menjadikan diri yang jauh lebih bijaksana, mengambil keputusan, mengambil pilihan, bagaimana berelasi dengan orang, bagaimana memaknai hidup. Nah itu, jadi itu sangat berarti. Jadi kalau misalkan saat ini teman-teman merasa kok hidup saya banyak menderita, banyak negatif, oke, gak apa-apa. Tapi ingat bahwa semua itu nanti akan menjadi pelajaran berharga buat teman-teman. Nah, pada berikutnya ya, ini sangat relate banget semua kartunya. Kamu akan merasakan bahwa dunia atau world ya, atau alam semesta itu entah kenapa support banget sama kamu. Ya, kenapa begitu? Ya, karena sudah fase dari penyelarasan. Energimu dengan energi semesta mulai selaras. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi atau sesuatu hal supaya kamu bisa merasa baik-baik aja dari luar gitu. Karena kamu sudah bisa lebih menguasai dirimu, lebih mampu melihat kebutuhan-kebutuhan kamu dan bagaimana memenuhinya. Itu kamu sudah mencapai kesadaran itu. Kamu lebih mampu untuk melihat ke dalam diri dibandingkan sibuk melihat keluar diri. Atau mencari validasi atau mencari support yang berlebihan itu udah nggak terlalu lagi, karena kamu sudah mampu melihat bahwa dunia ini adalah sesuatu yang tempat kamu tinggal yang aman, yang nyaman, tempat kamu untuk mengembangkan kreativitas kamu, mengembangkan hobi kamu atau hal yang kamu sukai ya, dan kamu merasa harmonis dengan energi semesta itu ya. Hal-hal di luar sana, entah itu pemikiran orang, entah itu judgement negatif dari orang lain, itu udah enggak lagi mengganggu kamu. Kamu sudah lebih asik dengan hidupmu. Kamu udah lebih bersyukur dengan kehidupanmu. Kamu lebih fokus dengan mimpimu, dengan apa yang diri kamu butuhkan gitu. Karena kamu tahu betul kamu tuh seperti apa yang kamu inginkan, tujuan hidupmu itu apa, itu kamu tahu betul tentang itu. Jadi orang-orang di luar sana kadang-kadang mungkin mereka berbicara seakan-akan mereka tahu, tapi kan kamu lebih mengerti, kamu bisa memahami mereka, sudut pandang mereka, sehingga kamu bisa bijak bagaimana merespon, bagaimana menanggapi. Dan ini terjadi semua karena kamu sudah pernah mengalami rasa sakit di masa lalu, sehingga pembelajaran itu bisa membuat kamu menjadi jauh lebih bijak dalam memaknai kehidupan. Nah, di sini juga terlihat bahwa di lembaran baru ini kamu akan menjadi pribadi yang lebih berhati-hati membuka diri pada orang lain gitu ya. Mungkin ini terjadi karena di masa lalu kamu pernah dikecewakan. Ya, sebagian dari kalian mungkin pernah merasakan hal itu. Jadi kamu cukup hati-hati untuk apakah aku terbuka ya? Layak nggak sih aku terbuka sama orang ini, atau aku perlu memilah gitu. Mana patut informasi yang aku bisa berikan kepada dia, mana yang enggak gitu. Kamu sudah mampu untuk menakar atau mewaspadai hal-hal yang memang perlu kamu jaga.
istilahnya lebih ke boundaries gitu ya, menjaga jarak sehat, baik itu secara emosional, baik itu secara material, baik itu secara fisik. Nah, itu penting sekali. Kamu sudah punya feeling ke arah sana yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Jadi ini penting banget. Hanya pesan di sini adalah jangan sampai kamu terlalu khawatir atau terlalu berpikir keras terkait boundaries ini. Yang paling penting adalah ikuti apa yang muncul di hatimu, insting, feeling, intuisimu, itu yang akan menuntun perjalanan kamu. Itu ya. Dan di sini aku merasakan bahwa kamu dari segi kecerdasan, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itu jauh lebih berkembang dibandingkan kamu yang dulu. Ya. Dan di kartu ini juga ada energi bahwa kamu akan menemukan teman-teman yang sefrekuensi. Mungkin teman-temannya nggak banyak, tapi mereka itu adalah penuh dengan meaning gitu ya, bermakna, berkualitas ketika kalian berbicara bersama gitu ya. Jadi bukan yang teman-teman yang hanya untuk senang-senang aja, tapi teman-teman yang bisa mensupport diri kamu untuk bertumbuh secara jiwa. Kamu akan temukan mereka dalam perjalanan di chapter baru nanti, dan kamu akan penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan juga kepercayaan diri. Itu yang terlihat jelas ya, teman-teman yang memilih pile pertama ya. Oke, kita mau coba lihat adakah sesuatu yang penting lagi yang perlu teman-teman perhatikan untuk teman-teman yang pilih pile pertama ya. Ada nggak dari pesan dari semesta untuk teman-teman yang penting untuk diperhatikan apa sih? Gitu ya. Ada tambahan nggak pesan? Bisa lihat ke sini ya. Oke, kita cover untuk teman-teman yang pilih pile pertama. Hal yang perlu diperhatikan. Oke, kita butuh satu lagi ya. Oke, ini ada dua kartu. Ya, ini hal yang perlu teman-teman perhatikan, ini dari semesta ya. Oke, dalam perjalananmu di chapter baru yang penuh dengan keselarasan, kalau aku bilang ya, ini keselarasan ya, dan kesadaran. Yang perlu diperhatikan adalah begini, kita semua, termasuk saya, termasuk kamu, dan semua orang-orang yang menonton video ini, semua orang di dunia ini masih punya keterbatasan selama masih memiliki atau menggunakan tubuh manusia, teman-teman. Jadi perasaan atau pemikiran-pemikiran negatif, emosi-emosi negatif itu tentu masih ada, karena itu yang diberikan Tuhan. Ada emosi negatif, ada emosi positif. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apabila emosi negatif datang ke dalam hidupmu, ya, terkait dengan perasaan-perasaan negatif, sedih, kesel, ataupun perasaan-perasaan yang down, kecenderungannya down, menutup diri dan sebagainya, itu datang. Pertama kali yang perlu teman-teman lakukan adalah terima perasaan itu. Ya, akui itu datang, itu hadir, dan itu adalah bagian dari kita sebagai manusia. Jadi kita tidak usah terlalu memaksa untuk menolak perasaan-perasaan itu, karena dia juga adalah bagian dari kita sendiri gitu ya. Hanya kita punya kendali untuk menghandle-nya, untuk mengelolanya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika pikiran negatif datang, perasaan negatif datang, tugas kamu tidak lama-lama untuk berlarut dalam sini ya, perasaan-perasaan itu ya, ataupun perasaan-perasaan takut, cemas, khawatir itu gak usah terlalu lama. Boleh merasakan, tetapi setelah itu ingat lagi apa hal-hal baik yang sudah terjadi dalam hidupmu, apa hal yang mau kamu tuju, mimpi kamu. Itu penting supaya
tentang perasaan-perasaan negatif itu, pikiran itu tidak larut, itu nggak masuk dalam emosi-emosi itu terlalu lama, karena itu malah bisa mempengaruhi psikologis kita maupun kesehatan kita secara fisik, mental. Itu penting sekali kalian perhatikan, teman-teman. Jadi kalau dia datang nggak apa-apa, kemudian jangan, nggak usah buru-buru untuk ditolak atau diusir, tapi diterima dulu, diakui, dirasakan. Kalian mau nangis boleh, tapi ingat batasan waktu. Kemudian lepaskan perasaan itu, lakukan aktivitas positif kembali sehingga kalian kembali menuju keselarasan, kedamaian, ketenangan. Bagi teman-teman yang suka melakukan aktivitas positif seperti meditasi, yoga, itu sangat-sangat disarankan untuk menyelaraskan energi pada tubuh, pikiran, hati, jiwa. Ya, oke, itu pesan penting dari semesta buat teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang memilih pile pertama. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen ya. Klaim energi positif ini. Semoga segala hal baik datang buat hidup kita, hidup teman-teman semua. Oke, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Thank you. Halo teman-teman yang memilih pile nomor 2. Oke, ini teman-teman yang memilih pile nomor 2. Wow. Sekarang kita akan fokus ke kartu ini. Saya akan shuffle kartu oracle card. Kita akan padukan menggunakan oracle card dan juga tarot ya. Ini adalah general reading teman-teman. Jadi energi siapa yang paling besar, itulah yang lebih mudah nyampe di sini ya. Kita akan mohonkan sama semesta, sama Tuhan untuk melihat gambaran baru ya, chapter baru ya dalam hidupmu ke depan. Bagaimana gambaran chapter baru dalam hidupmu ke depan sana. Oke, mari fokus, kita akan shuffle. Untuk teman-teman yang memberi file nomor 2. Lihat ke sini ya. Kita sudah dapat 4 kartu. Kita buka bareng-bareng dulu. Wow. Oke. Wah. Ini adalah kartu-kartu yang indah ya. Oke teman-teman, aku akan mulai ya menginterpretasikan energi yang muncul, yang semesta berikan untuk teman-teman yang memilih pile nomor 2. Gambaran chapter baru teman-teman berikutnya ya dalam hidup kalian. Di chapter baru ini, di lembaran baru ini, teman-teman akan mulai perlahan ya untuk membuka diri pada hal yang baru. Contohnya, misalnya bagi sebagian dari teman-teman yang mungkin baru putus pacar, atau ditinggalkan, atau mengalami masalah di masa lalu gitu ya. Ya, kemudian di masa lalu itu mungkin juga sampai sekarang masih kebawa perasaan-perasaan kebencian, kemarahan itu. Tapi di chapter baru, lembaran baru ini yang sebentar lagi datang teman-teman, itu kalian akan mulai melepaskan perasaan-perasaan tersebut. Karena sejatinya
emosi-emosi seperti kebencian, marah, sakit hati, kecewa, perasaan-perasaan dendam, dan perasaan-perasaan negatif lainnya itu, kalau kita biarin aja di hati kita, itu lama-lama bisa menggerogoti hati, mental, bahkan fisik kita. Jadi di lembaran baru ini, ya, petunjuknya di sini adalah teman-teman akan mulai membuka hati, membuka diri teman-teman untuk mulai merilis perasaan-perasaan itu, dilepaskan perasaan-perasaan itu. Dan dengan terbukanya atau dirilisnya perasaan-perasaan itu, maka semesta akan gantikan dengan cahaya ilahi atau sama dengan cahaya berkat, anugerah, cinta, kasih. Itu yang muncul. Kalian bisa lihat ini simbolik ya dari kartu ini. Ya, jadi hatimu akan digantikan oleh cahaya. Hal-hal negatif yang membuat hati sakit dan sebagainya itu akan dibersihkan. Ya, itu akan mulai muncul. Ya, ini mungkin juga karena kamu benar-benar dalam doamu memohon tuntunan, memohon apapun dengan sungguh-sungguh gitu kepada Tuhan, kepada semesta. Jadi di chapter baru itu adalah waktu kamu untuk melepaskan semuanya dan sudah di-ACC atau direstui oleh semesta. Ya, kemudian di chapter baru kamu akan lebih dekat dengan alam, terhubung dengan alam ataupun terhubung dengan dirimu sendiri. Earth Magic. Ya, jadi kalau teman-teman yang menyukai alam, boleh banget untuk charge diri kalian keluar, ya, dengan melakukan misalnya ada namanya jalan, ya, tapi walking meditation gitu ya, menikmati jalan dengan kaki telanjang gitu, menyentuh bumi, itu akan kembali menetralisir energimu. Ya, jadi itu boleh banget teman-teman. Bagi yang mau merasakan lebih banyak hal-hal baik dalam hidup di chapter berikutnya, kalian punya waktu kok untuk melakukan ini. Karena semesta mendukung ke arah sana, ke arah pemulihan, ke arah penyembuhan, itu bisa banget ya. Nah, pada akhirnya juga kamu akan dituntun untuk menjalani suatu jalan. Kemanapun sebenarnya kamu melangkah, pada akhirnya kamu akan sampai gitu. Dan di sisi lain kamu bahkan kamu bisa melihat bahwa oke, itu masa lalu aku dan aku menuju masa depan gitu. Kamu berada di antara itu, sehingga kamu bisa lebih bijak memilih gitu. Aku harus melakukan apa yang baik buat hidupku dan juga baik untuk orang-orang terdekatku. Jadi dengan adanya kesadaran untuk bisa atau sudah bisa melihat masa lalu yang seperti apa, kemudian bagaimana harapannya terkait masa depan dan diri kita yang sekarang, itu kita bisa menjadi jauh lebih bijak dalam memilih apa yang perlu kita lakukan ya, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, yang lebih indah. Karena di sini di kartu ya, untuk teman-teman yang pilih PL2, untuk chapter lembaran baru kalian itu sebenarnya penuh warna teman-teman, penuh dengan warna, bahkan emosi-emosi positif itu akan lebih banyak hadir ya. Hanya yang paling penting adalah bagaimana teman-teman menyeimbangkan, mengendalikan, mengelola emosi teman-teman, karena itu ternyata sangat berdampak pada pikiran, berdampak pada kehidupan teman-teman ya. Jadi seimbangkan atau kendalikan emosi. Dengan bisa mengendalikan emosi, yaitu dengan cara kendalikan pikiran, kita akan merasakan anugerah-anugerah hidup yang jauh lebih baik lagi. Sehingga orang baru atau kesempatan baru, ya teman-teman, orang baru, kesempatan baru, itu bisa dengan mudah kita lihat. Karena yang aku rasakan di energi ini untuk kartu nomor 2, pada chapter baru
teman-teman, kamu akan memiliki kesempatan baru, peluang baru dalam hidupmu, entah itu dalam hal karir, entah itu dalam hal relasi atau hubungan romantis gitu ya, atau dalam hal apapun. Tapi itu benar-benar sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus buat pertumbuhan diri kalian. Itu akan membawa pada pengalaman baru yang bikin kamu jadi excited gitu menjalani hidup. Ya, apalagi kamu telah bersedia belajar untuk melepaskan hal-hal yang melekat, yang negatif melekat dalam hatimu, dalam tubuhmu, dalam mentalmu. Ini akan sangat membantu perjalanan dirimu ke depan. Oke, sekarang kita akan lanjut. Apa yang pesan lagi ya, kita mohonkan sama semesta, apa yang perlu teman-teman yang memilih file kedua perlu perhatikan ya, terkait kehidupan di chapter baru nanti ya. Mari lihat ke sini. Mohon petunjuk sama semesta, apa yang masih penting atau yang perlu diperhatikan untuk teman-teman. Oke, lithium. Oke, dan satu lagi ya, black tourmaline. Oke teman-teman, ini ada dua jenis batu kristal, lithium dan juga black tourmaline. Energinya ini mengatakan pada teman-teman kalian semua bahwa yang perlu diperhatikan adalah terkait amarahmu, terkait perasaan benci dendammu. Itu yang perlu diproses dengan sangat serius teman-teman. Dan juga semua hal-hal yang teman-teman sudah pendam, pengen pendamnya dalam-dalam banget itu di masa lalu itu juga perlu diproses. Hati-hati dengan kedua ini, entah ada dendam, kemarahan, kebencian, itu bisa mengganggu perjalanan kalau ini nggak dibersihkan. Perlu jujur bahwa diri memiliki perasaan-perasaan ini, dan cek lagi apa yang membuat diri kita itu merasakan hal ini, dan tanyakan mau sampai kapan bawa kayak gini, karena ini hanya bisa membuat diri kita sendiri yang menderita. Contoh marah atau kebencian, sebelum kita mempraktekkan atau marah atau melempar marah ke orang, kita juga loh yang pertama kali akan tanda kutip ya terbakar dengan marah kita sendiri. Hati kita panas, hati kita itu nggak damai. Jadi kita dulu yang kebakar sebelum orang lain gitu. Jadi lepaskan ini, perbaiki ini, ganti dengan sifat-sifat yang lebih positif. Hal ini bisa mengganggu perjalanan ya. Jadi kalau mau kehidupan teman-teman lebih indah, lebih berharga, bermakna, ini adalah hal yang perlu kalian waspadai. Ya, kalau rasanya sulit untuk memulihkan diri dari perasaan-perasaan ini, teman-teman boleh loh untuk minta tolong sama profesional. Entah itu psikolog maupun psikiater. Bagi yang merasa pengen mentalnya lebih sehat, boleh banget. Nanti teman-teman akan dibantu gimana caranya untuk memulihkan diri atau membuat hati dan pikiran jauh lebih damai. Sehingga masa depan yang indah, ya masa depan yang penuh dengan kedamaian dan pencapaian terhadap apa yang kamu harapkan. Plus yang ini ya, kesempatan-kesempatan datang itu bisa lebih mudah kamu lihat. Kalau tidak dilakukan pembersihan itu atau pemulihan itu, hal-hal opportunity, peluang-peluang kayak gini itu ketutup teman-teman. Ya, jadi upayakan untuk bisa merilis hal-hal seperti ini. Ya, sehingga kamu bisa merasakan kehidupan yang lebih bahagia. Oke, itu adalah jawaban dari semesta. Ya teman-temannya, semoga apa yang sudah saya bacakan itu bermanfaat buat kalian.
Jangan lupa untuk like, comment, subscribe videoku ini ya, supaya lebih banyak lagi aku bisa share hal-hal terbaik untuk kalian semua. Oke, kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak, semoga kita diberkati senantiasa sama semesta dan Tuhan. Bye-bye, thank you. Halo teman-teman yang memilih file nomor 3. Oke. A higher view. Ya. Sekarang kita akan fokus ke kartu, bukan kartu ini teman-teman ya. Aku akan menggunakan kombinasi jenis kartu tarot dan juga oracle di video kali ini ya. Oke, sekarang lihat ke sini teman-teman. Ini adalah general reading masih ya, walaupun bentuknya adalah pemilihan kartu. Energi yang paling besar itu akan sampai ke sini. Ya, jadi fokuslah, mohon petunjuk juga bareng-bareng sama Tuhan, sama-sama start untuk diperlihatkan sebagaimana mestinya ya, gambaran chapter baru atau lembaran baru dalam hidupmu ke depan ya. Mari bisa fokus ke kartu ini. Untuk teman-teman yang memilih nomor 3. Oke, ya. Ada kartu yang jatuh, ada 3 kartu ya. Fokus lagi, kita akan mohonkan gambaran chapter baru untuk hidup kalian menjadi nomor 2. Oke, satu lagi. Oke, teman-teman yang memilih nomor 3, ini adalah pesan penting banget perlu diketahui ya. Oke. Di chapter baru dalam hidupmu yang sebentar lagi akan hadir ya, atau sebagian sudah mulai kerasa dari sekarang ya. Di chapter baru ini kalian akan menemukan banyak hal yang mulai berbuah manis, yang maksudnya adalah mulai kelihatan hasilnya gitu. Dari hal-hal yang kamu sudah lakukan di masa lalu, sekarang sudah membuahkan hasil. Entah itu kebaikanmu, entah itu hal-hal apapun yang sudah kamu lakukan di masa lalu, itu sudah berbuah, mulai berbuah dan mulai banyak buahnya. Sehingga dalam kehidupan di chapter baru ini kamu tidak terlalu banyak upaya untuk memperoleh apa yang kamu inginkan. Contoh terkait relasi, terkait rezeki terutama di sini ya, itu lebih mudah karena di masa lalu kamu sudah tanda kutip punya tabungan karma yang cukup bahkan lebih. Jadi di chapter baru ini kamu lebih mudah dalam hal mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, di chapter baru nanti kamu disarankan untuk bersedia tetap terbuka ya, membuka pikiran, membuka mata itu terkait hal-hal apa yang sebenarnya sudah mengalami perubahan dalam hidup, entah itu dalam bisnismu, karirmu, kehidupanmu, persoalan terkait percintaan, relasi dengan orang lain. Kamu perlu membuka mata, membuka telinga, lebih aware gitu ya, sehingga kamu bisa merespon atau memberikan respon yang tepat terhadap apa yang terjadi. Chapter baru nanti adalah fase di mana banyak hal yang melihat ya, kamu mulai melihat dirimu secara utuh gitu, teman-teman. Banyak hal yang kebuka di
chapter baru nanti yang dirimu sendiri terkejut gitu. Kamu akan mulai masuk ke kesadaran yang jauh lebih tinggi. Tapi sebelum naik ke level kesadaran itu, kamu akan dihadapkan oleh perubahan yang cukup mengguncang dirimu. Ya, hanya saja perubahan ini memiliki makna atau tujuan yang sangat bagus, sangat positif untuk kemajuan jiwa kamu sendiri. Kamu akan dihadapkan pada beberapa tantangan hidup yang kamu rasa itu bukanlah hal yang mudah. Namun, karena kamu adalah karakter orang yang kuat sebenarnya, ya, dan percaya, apalagi kalau kamu benar-benar percaya pada kemampuan dirimu dan percaya kamu bisa melangkah tetap maju ke depan untuk terus melanjutkan hidup, untuk terus berjuang, untuk terus melangkah mencapai apa yang kamu impikan. Ya. Di dalam hatimu, di dalam dirimu akan muncul berbagai pergulatan-pergulatan yang kadang-kadang membuat kamu sendiri merasa tidak nyaman, ya, merasa ada tanda kutip ya perbedaan pendapat atau ketidakselarasan di dalam diri sendiri gitu. Entah itu pikirannya bertentangan, hati pikiran bertentangan, itu ada fase seperti itu yang akan muncul di chapter baru. Hanya saja fase itu nggak lama, teman-teman. Kenapa? Karena kamu memiliki keyakinan, kamu memiliki juga keterhubungan dengan semesta, dengan Tuhan, sehingga fase-fase seperti ini bisa terlewati dengan baik. Dan pada akhirnya itu akan membawamu pada pencerahan atau peningkatan dalam aspek psikologis maupun spiritual. Jadi ini penting banget teman-teman untuk perhatikan ya, sadari ya. Bahkan teman-teman akan mampu melihat individu atau diri sendiri, bahkan orang-orang lain secara dengan sudut pandang yang jauh lebih tinggi, jauh lebih luas. Jadi nggak gampang menghakimi orang, itu penting sekali. Jadi itu bagus banget teman-teman. Tidak usah merasa terlalu khawatir untuk chapter baru, karena semesta mendukungmu dan perjalanan ini akan membuatmu sangat bertumbuh. Pada akhirnya kalau aku rasain kamu akan sangat berarti hidup di dunia ini. Oke, teman-teman, sekarang kita mau tanya sama semesta, apa ada lagi ya hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk yang memilih file nomor 3 ini untuk bisa menghadapi atau menjalani chapter baru ini ya. Silakan lihat ke sini. Kita lihat apa hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Perlu satu lagi ya. Oke. Ini yang perlu kalian perhatikan. Energi yang sampai di sini, ya semoga jelas gambarnya. Ini The Emperor ya, dan The High Priestess. Energinya mau bilang pada kita, ya pada teman-teman semua, bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian menjalani proses ini, chapter baru ini, kalian perlu fokus dengan apa yang ingin kalian raih. Kalian perlu fokus dengan hal-hal baik. Ya, sebenarnya hidup yang sekarang adalah sesuatu anugerah. Tuhan udah kasih sesuatu yang baik untukmu,
Bahkan kalau teman-teman ada yang sudah berkeluarga, itu sudah hal yang bagus, udah diberikan kebaikan-kebaikan, udah bisa dikasih rezeki yang cukup, bahkan mungkin ada yang berlebih gitu ya. Itu hal sesuatu yang penting sekali untuk tetap disyukuri. Jadi kalau pikiran-pikiran tidak menentu hadir gitu ya, kalian perlu ingat lagi bahwa ada hal banyak sekali hal baik yang Tuhan kasih ya. Dan di sini disebutkan jangan gampang goyah dengan apa yang kamu sudah pegang atau kamu sudah yakini itu tepat, itu benar, punya prinsip tentang hidup. Prinsip-prinsip itu ada prinsip atau nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai yang agung seperti kejujuran, kasih sayang, cinta, dan nilai-nilai yang baik dalam hidup itu yang dipegang erat. Kalau kalian punya keluarga, cintai keluarga, sayangi keluarga. Kenapa? Karena itu doa dari mereka. Hubungan baik yang kalian berikan kepada mereka itu akan memudahkan rezeki kalian. Ataupun ingat, rezeki itu bukan hanya uang ya teman-teman, tapi juga kemudahan. Tetapi juga hal-hal baik masuk dalam hidup. Kemudahan adanya bantuan itu rezeki semua. Ya. Dan juga hal yang perlu diperhatikan adalah kamu perlu memiliki kepercayaan diri. Ya, tetapi di sisi lain, kalau misalnya kamu ada mengalami kebimbangan gitu ya, kamu boleh loh untuk meminta pertolongan atau kamu butuh solusi dari orang yang kamu lihat punya pengalaman, punya expertise di bidang tertentu yang rasanya bisa bantu dirimu nih untuk memecahkan masalah atau setidaknya memberikan jalan yang terang gitu, petunjuk gitu, boleh banget. Ya, karena di sini aku merasakan bahwa akan ada sosok juga yang kalau kamu izinkan, sosok ini akan membantu dalam perjalanan kamu. Bahkan dalam perjalanan untuk menemukan dirimu, untuk menghadapi sesuatu yang ordinary ya, yang muncul dalam fase hidupmu. Jadi di sini dipesankan untuk tidak menutup mata, tidak menutup diri, ataupun tidak merasa bahwa diri yang tahu semuanya. No, tapi terbukalah dengan segala hal yang semesta sediakan. Ini untuk kemajuan pribadimu ya. Dan juga kamu jadi bisa mampu melewati fase-fase yang kadangkala enggak mudah. Tapi bukan berarti kamu enggak bisa, karena kamu punya kekuatan power yang cukup besar dalam dirimu. Itu adalah modal utama, dan juga kemampuanmu dalam menjalin relasi itu ya, itu penting sekali untuk dikembangkan, untuk diasah gitu ya teman-teman. Oke, jadi akan ada proses ya yang mungkin akan tidak mudah. Hanya saja dalam prosesnya kamu semesta gitu ya sangat membantu. Mereka semesta ini akan menunjukkan jalan-jalan yang mana yang layak untuk kamu lewati, sehingga kamu tidak terlalu tersesat. Ya, kamu hanya perlu melalui proses ini sehingga kamu akan meningkat secara kesadaran dan kamu bisa bermakna dalam hidup ini yang lebih mulia ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Dengan begitu aku tahu bahwa ini memang relate ya, ini yang sedang terjadi, dan persiapkan diri. Dan itu juga dukungan dari kalian sangat bermanfaat bagiku untuk lebih semangat lagi membuat suatu konten-konten yang bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga kita senantiasa diberkati dan dituntun oleh semesta. Oke, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you, bye-bye.